Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita ngaji kembali. Malam hari ini ya karena sesi terakhir yang agak istimewa menjelang bulan Ramadan, sengaja saya mengangkat tema falsafah puasa. Malam hari ini kita gali makna-makna filosofisnya. Siapa tahu dari makna-makna yang filosofis itu kita menemukan beberapa rahasia yang membuat kita tambah mantap, tambah dalam saat menjalani puasa. Atau pakai istilahnya Kanjeng Nabi itu bisa menikmati keimanan. Berarti nanti kalau kita bisa paham dan tahu rahasia-rahasianya puasa, siapa tahu kita bisa menikmati puasa. Tidak hanya menjalankan puasa seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan. Malam hari ini kita masuk dengan cara yang berbeda kepada puasa. Kalau menggunakan istilahnya Imam Ghazali, tema kita malam hari ini bisa diberi judul Asrorus Syam. Asror itu level rahasia atau sebut saja level hikmah. Ini kan yang dicari oleh teman-teman para filosof juga yang belajar filsafat. Berpikir sampai level hikmah. Kalau bisa dipetakan, ini kebetulan saya bawa petanya. Cara kita menjalani agama itu kan diawali dari iman atau percaya dulu. Setelah percaya, terus kita belajar bagaimana sih cara beriman yang baik. Cara menyembah Allah, menomorsatukan Allah, patuh pada perintahnya, apa saja perintahnya, menjauhi larangannya, apa saja larangannya. Ini level selanjutnya dari iman, yaitu level pemahaman. Jadi setelah percaya, kemudian dipahami, selanjutnya adalah level Islam dan ihsan. Level Islam dan ihsan ini ya level menjalankan, menjalani. Standar minimalnya Islam, kalau ditambah macam-macam yang sunnah-sunnah yang utama-utama, nanti bisa sampai pada makom ihsan. Jadi dipercaya, kemudian dipahami caranya, isinya, kemudian dijalankan. Nah, masih ada satu level lagi, ya ini levelnya tidak wajib. Orang tidak tahu juga tidak apa-apa, tapi kalau tahu bisa semakin dalam, semakin mantap dalam beragama. Yaitu level asror atau level makna. Asror itu dari kata-kata sir yang artinya rahasia. Inilah yang nanti disebut hikmah. Atau kadang juga kita menyebutnya dengan istilah falsafah. Makanya teman-teman yang belajar hukum Islam itu pasti kenal istilah falsafah tasyri' atau hikmatut tasyri'. Ini menyelami hukum syariat sampai level asror, sampai level makna-makna. Tidak sekedar diimani, dipercaya, dijalankan, tapi juga diungkap rahasia-rahasianya. Nah ini makomnya namanya makom hikmah. Kalau kita bisa tembus sampai level hikmah ini, kalau bahasanya Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang oleh Allah dianugerahi dengan hikmah, maka dia seperti diberi kebaikan yang banyak sekali. Puasa ini kan salah satu ibadah yang oleh Al-Quran terang-terangan disebut dijalankan oleh semua umat-umat terdahulu. Kalau teman-teman membaca lebih detail sejarahnya para nabi, itu hampir di setiap sejarahnya nabi ada kisah aktivitas atau amalan yang jenisnya puasa ini. Kalau teman-teman membaca riwayat-riwayat atau buku-buku yang membahas ini, misalnya ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu
dulu puasa misalnya setiap hari Jumat. Ada juga riwayat Nabi Adam itu puasa tanggal 10 Muharram. Karena hari itu beliau bertemu dengan Ibu Hawa di bumi. Ada juga yang bilang Nabi Adam itu puasa 40 hari 40 malam setiap tahun. Dan lain sebagainya. Nabi Nuh itu puasa selama beliau di atas perahu. Dan nanti setelah turun dari perahu ada riwayat juga beliau puasa 3 hari setiap bulannya. Nabi siapa lagi? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Beliau sering puasa untuk keselamatan putra-putranya. Putranya sendiri Nabi Yusuf itu juga puasa sejak dalam sumur. Puasa saat di penjara, bahkan ada riwayat beliau ini puasa juga saat menjadi Menteri Perekonomian Mesir saat itu. Ada kalimat yang populer dari beliau, mengapa kok beliau masih puasa meskipun sudah jadi menteri? Jawabannya Nabi Yusuf, karena aku khawatir kalau aku kenyang, nanti aku lupa dengan kelaparannya, kondisi perutnya fakir miskin. Beliau ini kan menteri urusan ekonomi yang ngurusi kesejahteraannya rakyat. Maka terus beliau puasa biar beliau tidak lupa bahwa seperti ini loh rasanya lapar itu. Sehingga beliau semangat untuk membantu kaum fakir miskin. Apalagi posisi beliau ini menteri perekonomian. Ada lagi misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini beliau puasa saat ditelan oleh ikan hiu selama beberapa hari. Nabi Ayub puasa saat beliau menjalani ujian sakit. Nabi Musa ini menurut riwayat sebelum menerima wahyu ke Bukit Sinai, beliau ini puasa 40 hari 40 malam. Nabi Dawud, kalau ini teman-teman kenal kan namanya puasa Dawud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Oke, bismillah. Kita mulai kajian kita. Yang pertama, kita kenali dulu bagaimana kita menjalani puasa ini, atau apa yang terjadi saat kita menjalani puasa. Jadi puasa itu ketika kita menjalaninya, itu setidaknya terjadi 4 hal. Jadi ketika kita menjalankan puasa itu, kita sedang menegakkan 4 hal secara sekaligus. Yang pertama apa? Kita sedang menegakkan nilai-nilai normativitas. Normatif itu ya nilai yang jadi norma, aturan, kewajiban. Jadi kita sedang menegakkan kewajiban beragama. Tapi tidak hanya ini saja. Ketika kita menjalani puasa, kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri. Nilai ini namanya nilai purifikatif. Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah itu puasa itu disebut puncaknya adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa itu kan orang yang batinnya jernih sehingga anggota tubuhnya secara otomatis sukarela menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, puasa membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita, hasrat, hawa nafsu, dan macam-macam dikontrol, dikendalikan, ditahan waktu puasa. Ini namanya kita sedang melakukan purifikasi, pembersihan. Yang ketiga, nilai preventif. Preventif ini nilai pencegahan. Puasa ini dalam kehidupan kita, ini fungsinya semacam rem. Kita ini sepanjang tahun seperti orang lari, maka saat hadir bulan Ramadan ini saatnya kita mengendalikan diri sebentar. Kita ngerem sebentar. Bahkan tidak hanya Ramadan, ada
Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana puasa itu adalah benteng kita. As-saumu junnatun. Jadi dan ini tidak hanya di bulan Ramadan, Rasulullah itu menyarankan misalnya, wahai anak-anak muda, barang siapa yang sudah mampu kawinlah, tapi yang tidak mampu puasalah. Karena puasa bisa jadi benteng. Nah ini namanya fungsi preventif. Yang keempat, puasa berfungsi preservatif. Kalau preventif itu menjaga, preservatif itu memelihara. Preventif itu membentengi, preservatif itu memelihara. Teman-teman pasti sudah hafal hadis misalnya sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini fungsi preservatif. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus kita menegakkan 4 nilai. Yang pertama nilai normatif bahwa puasa itu adalah kewajiban. Yang kedua nilai purifikatif bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Yang ketiga, puasa itu bernilai preventif karena kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin saat puasa. Dan yang keempat, puasa bernilai preservatif. Preservatif itu memelihara diri kita, membantu kita untuk lestari jasmani, rohani, mental, spiritual. Nah, kemudian kalau ini secara intelektual, penggalian kita pada puasa semoga membuahkan beberapa pelajaran-pelajaran. Di luar 4 nilai itu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa? Di catatan saya yang malam hari ini saya bawa itu setidaknya ada 7 pelajaran yang bisa kita gunakan, kita ambil dari aktivitas kita berpuasa. Oke, 7 ini yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah riyadhah atau pelatihan, yang ketiga adalah pengorbanan, yang keempat penyucian, yang kelima perjuangan, yang keenam keikhlasan, yang ketujuh adalah iktibar tentang diri kita. Kita mulai pelajaran dari puasa. Yang pertama adalah pelajaran tentang kepatuhan. Kita yang menjalankan puasa ini sebenarnya sedang mematuhi perintahnya Allah. Jadi pelajaran pertama itu ya pelajaran tentang mode hidup kita di dunia sebagai seorang hamba yang harus patuh pada apapun perintah. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang riyadhah, pelatihan. Ya memang puasa ini manfaatnya banyak, cuma kan kita jalankan hanya 1 bulan. Lah 11 bulan yang lain bagaimana? Ya harusnya 11 bulan yang lain itu mengikuti tertib hidup kita yang terkendali di bulan puasa. Nah dari sini berarti puasa itu ternyata juga bernilai pelatihan, bernilai riyadhah, latihan. Yang ketiga, selain kepatuhan, pelatihan, puasa juga mengajarkan kita berkorban. Puasa itu sebentuk pengorbanan. Kita itu punya uang. Kalau makan sehari 3 kali aja bahkan 4-5 kali mampu. Tapi kita mengorbankan keinginan kita demi keinginannya Allah. Maka kita tidak makan. Yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk mensucikan diri. Puasa ini kan semacam bersih-bersih segala kotoran lahir maupun batin. Kita tidak menjejali diri kita dengan nafsu lahiriah maupun nafsu batinnya.
1 bulan saja diri kita terjaga, tidak kemasukan hal-hal yang kotor dan jelek, apalagi lahiriah kita puasa, insya Allah keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar ada di makom fitri, tersucikan. Yang kelima, puasa juga pelajaran bagi kita untuk berjuang, berjihad, bahkan jihad yang paling berat, yaitu jihadun nafas, mengalahkan diri kita sendiri. Yang keenam, puasa memberi kita pelajaran tentang ikhlas. Jadi ada pelajaran ikhlas dari puasa. Karena puasa ini kan bukan ibadah yang kelihatan orang. Kita puasa atau tidak puasa, nomor 1 yang ngerti hanya diri kita sendiri. Yang terakhir, puasa itu dibaliknya terkandung pelajaran iktibar tentang kelemahan diri. Jadi puasa itu mau tidak mau dia mengajarkan pada kita betapa lemahnya diri ini, betapa terbatasnya diri ini. Manusia ini kan penting untuk menyadari kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya. Nah, puasa tidak memberi ceramah tentang seperti apa kelemahan diri dan keterbatasan diri kita. Puasa langsung saja menyuruh kita tidak makan dari subuh sampai maghrib, dan di situ tiba-tiba kita sadar, oh ternyata aku ini lemah, aku ini terbatas. Oke, puasa memberi kita pelajaran tentang kepatuhan, pelajaran tentang riyadhah, melatih diri, pelajaran tentang pengorbanan, pelajaran tentang penyucian, pelajaran tentang perjuangan, pelajaran tentang keikhlasan, dan pelajaran tentang kelemahan diri. Selanjutnya, hikmah puasa untuk diri kita secara individu. Puasa untuk diri kita sendiri ternyata punya rahasia, itu di catatan saya, kesehatan dan kekuatan fisik, kesehatan dan kekuatan mental, kesehatan dan kekuatan spiritual, juga kesehatan dan kekuatan bahkan sosial dan politik. Ini untuk diri kita ya, diri kita sendiri. Yang pertama, kesehatan dan kekuatan fisik. Misalnya, ada yang saya ingat begini, ada yang dokter menyatakan bahwa puasa itu secara signifikan bisa menurunkan tekanan darah, kolesterol, trigliserid, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan ketegangan diri, ketegangan fisik. Puasa itu ada yang bilang juga bisa mengurangi peradangan dan nanti bisa mencegah gangguan Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Ada pula yang bilang puasa itu bisa melindungi kesehatan otak. Jadi meningkatkan pembentukan sel-sel saraf untuk meningkatkan fungsi kognitif kita. Kita mungkin tidak pernah berpikir sejauh itu. Kita mungkin ya puasa saja. Tapi di balik itu ternyata ada rahasia-rahasia medis. Jadi keuntungan untuk kita dari ranah kesehatan. Ya, ini salah satu indikasi yang sering saya bilang bahwa Allah itu begitu sayang pada kita. Kalau memerintahkan sesuatu, selalu saja orientasinya bukan keinginannya Allah saja, tapi kepentingannya manusia. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu punya rahasia. Di balik itu ada nilai penting, bahkan mungkin sangat penting untuk manusia. Selanjutnya, hikmahnya puasa dari level mental.
Jadi puasa ternyata juga punya manfaat kesehatan mental. Ya paling mudah kelihatan itu dengan berpuasa orang dituntut mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, hasrat ambisinya. Yang ketiga juga ternyata puasa punya hikmah spiritualnya. Ya kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya, puasa itu pastinya ibadah yang disukai Allah. Satu-satunya ibadah yang kata Allah ini untukku dan aku akan membalasnya sendiri secara khusus. Puasa adalah jalan yang ringkas untuk kita bisa sedekat mungkin dengan Allah. Ini berarti sisi spiritualitasnya puasa. Yang ketiga, yang keempat, hikmah kesehatan dan kekuatan sosial serta politik. Isinya hikmah sosial politik ini yang berhubungan dengan puasa. Itu di situ saya tulis setidaknya ada di 4 variabel. Yang pertama apa? Puasa membuat kita sadar terhadap kelemahan kita. Kemudian yang kedua, membuat kita sadar bahwa kita ini dengan semua makhluk Allah yang lain ternyata setara, khususnya dengan manusia yang lain, kita juga setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian juga kita sadar bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan dengan yang lain. Dan dari situ nanti muncul hikmah bahwa berarti harusnya kita bersama yang lain itu menghidupkan kasih sayang, saling mendukung, saling membantu. Ini menurut saya di antara hikmah sosialnya puasa itu. Kesadaran tentang kelemahan kita itu nantinya akan membuahkan kesadaran lanjutan bahwa yang lain kemungkinan juga begitu. Berarti orang-orang fakir miskin itu selama ini yang dirasakan. Bahkan mungkin mereka lebih hebat. Betapa kuatnya mereka yang setiap hari menahan lapar, bahkan bisa berhari-hari. Kalau saya dan teman-teman ini kan puasa, masih ada harapan nanti buka puasa. Kalau mereka tidak ada jaminan, ada makanan untuk buka puasa. Nah, dari sini kemudian muncul kesetaraan. Jadi wawasan tentang aku dan manusia yang lain ini ternyata ya sama saja. Pandangan kesetaraan kemudian memunculkan wawasan bahwa aku tidak bisa hidup sendiri. Manusia dan manusia yang lain harus saling mendukung, saling bekerja sama. Pada akhirnya puncaknya kesadaran sosial itu adalah kasih sayang. Rasa saling membutuhkan itu kan nanti pada akhirnya akan tumbuh jadi sayang dan cinta. Nah, ini rentetan logisnya bagaimana rahasia puasa itu sebagai perekat sosial. Nah, kalau yang politik bagaimana, Pak? Puasa juga, kalau teman-teman jeli melihat sejarah, ternyata punya kekuatan sosial dan kekuatan politik yang luar biasa. Contohnya politik misalnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini yang dikenal dengan politik anti kekerasannya. Beliau ini ketika berjuang melawan penjajahan penindasannya Inggris, strategi yang dilakukan itu puasa. Ada kisah beliau ini sampai puasa selama 21 hari. Kalau hari ini mungkin teman-teman menyebutnya mogok makan. Itu kan nama lain dari puasa sebenarnya. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata puasa itu juga punya daya tekan politik. Dia punya power untuk mempressure yang lain. Ternyata puasa juga punya power, punya kekuatan politik. Nah, ini menurut saya menarik.
bahwa ritual agama yang diwajibkan oleh Allah, ibadah yang ditekankan oleh Allah, itu ternyata tidak hanya sekedar membutuhkan kesungguhan kita menjalani sebagai manifestasi kepatuhan, tapi ternyata di balik itu ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah. Ini saya menyampaikan yang terjangkau, yang banyak disampaikan di kiri kanan kita selama ini. Dari sisi medis, dari sisi mental, dari sisi spiritual, dari sisi sosial, bahkan juga dari sisi politik.